Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Farhanisa Leandro dan hari ini aku mau nge-review buku bagus yang berimpact dalam hidup. Nah, judulnya itu The 5 AM Club karya Robin Sharma. Nah, dia ini penulis dari buku bestseller The Monk Who Sold His Ferrari, diterbitkan dari HarperCollins Publisher tahun 2018. Nah, bukunya ini nggak tebal-tebal banget ya, ada 272 halaman. Terus bukunya juga gampang dipahami soalnya berbahasa gaul. Nah, jadi di buku ini tuh mengusung konsep revolusioner tentang bagaimana kebiasaan bangun pagi, tepatnya pada pukul 5 pagi itu bisa mengubah hidup seseorang secara signifikan. Nah, cerita dalam The 5 AM Club berpusat pada 3 karakter utama, yaitu satu, entrepreneur sukses atau pengusaha sukses yang merasa hidupnya tuh mulai kehilangan arah karena usahanya yang kandas. Terus yang kedua itu ada seniman atau artis yang orangnya ini bebas dan ekspresif tapi memiliki masalah dalam mengatasi kemalasan. Yang terakhir, yang ketiga itu ada mentor misterius banget, enggak banget sih tapi ya, jadi misterius di cerita awalnya ini misterius. Terus dia ini mentor yang kaya raya tapi down to earth banget, pokoknya down to earth lah. Beliau ini juga bebas dan berani. Beliau ini orang yang memberikan ilmu kepada si entrepreneur dan si seniman ini tentang ngasih ilmu tentang cara menjalani hidup dan makna hidup itu apa. Nah, di buku ini nih juga nggak cuman berbicara tentang bangun pagi, tapi lebih tentang membangun rutinitas pagi yang memberikan waktu pada seseorang untuk fokus pada perkembangan diri, baik dari segi fisik, baik dari segi mental, ataupun dari segi spiritual. Nah, hal ini disebut sebagai the 20-20-20 formula yang terdiri dari ada tiga nih. Yang satu, dari 20 menit pertama itu ada olahraga fisik yang intens untuk merangsang tubuh dan pikiran. Terus yang kedua, itu ada 20 menit berikutnya itu ada meditasi atau refleksi diri untuk menenangkan pikiran dan memperjelas tujuan hidup. Nah, yang terakhir itu ada belajar atau mengembangkan keterampilan baru untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, itu ya, the 20-20-20 formula. Nah, terus di buku ini si Robin Sharma ini menggunakan cerita fiksi. Jadi buku ini tuh fiksi, bukan ya, dibungkus dengan cerita fiksi self improvement tapi fiksi gitu, novel, untuk menggambarkan bagaimana seseorang tuh bisa sukses melalui rutinitas pagi yang disiplin. Nah, ini juga menginspirasi buat orang-orang yang mencari cara untuk lebih teratur dan produktif. Nah, apa sih yang aku suka dari buku ini? Yang aku suka dari buku ini tuh soalnya buku ini tuh self improvement yang yang dibungkus jadi novel. Jadi bacanya itu nggak bosen dan menarik dibaca sampai akhir. Jadi ya gimana sih, kalau kita baca novel kan menarik ya biasanya gitu. Jadi karena ini self improvement tapi dibungkus jadi novel, asik dibaca sampai akhir. Terus juga tokohnya ini menggambarkan sama masalah-masalah yang kita punya sekarang ini, kayak ketagihan gadget, habis itu terlalu banyak distraksi. Jadi si Robin Sharma ini kayak ngasih solusi sama tips tapi lewat karakter-karakter yang ada di buku ini. Nah, terus juga aku juga suka banget sama tema yang dibawa. Soalnya buku ini tuh buku ini tuh ngejelasin tentang manfaat bangun pagi, bangun subuh gitu intinya. Jadi buku ini kayak satu alur ngejelasin tentang faedah-faedahnya sholat subuh dan kenapa kita harus sholat subuh. Soalnya sholat subuh itu ya kita diharuskan untuk bangun pagi dong kalau sholat subuh, ya kan. Nah, terus habis itu kekurangan buku ini menurut aku enggak sih, tapi ya buat sebagian orang terlalu idealistis, karena sebagian orang mungkin merasa bahwa bangun pukul 5 atau pagi gitu, jam 5 jam 6 itu mungkin gak realistis untuk diterapkan, terutama bagi mereka yang memiliki rutinitas atau pekerjaan yang tidak mendukung kan. Misalnya kayak pramugari yang baru balik jam 2 jam 3 gitu, terus habis itu pengen punya hidup yang produktif, pagi yang produktif, dia harus bangun jam 5. Ini kan kayak ya capek sendiri pastilah ya.
gitu. Terus habis itu kekurangan yang aku kekurangan dari buku ini juga pembahasannya berulang, jadi bahasanya itu lagi gitu. Kayak kok bahasanya ini lagi, kok pembahasannya itu ini lagi gitu. Terakhir paragrafnya itu panjang-panjang, jadi agak pusing dikit tuh. Panjang-panjang ya, panjang nggak? Iya panjang. Jadi ya ini bukunya panjang-panjang, jadi bikin pusing dikit. Nah kesimpulannya dari buku ini itu, bukunya nampar aku banget, soalnya jujur aku banyak disibuki sama gadget sampai lupa sama seni dan cara menjalani hidup di dunia. Buku ini juga mengingatkan kalau orang sukses itu punya proses yang spesial, jauh lebih produktif, berkeringat, dan juga bersimbah darah. Jadi kalau kita mau sukses ya kita harus berkorban lebih banyak lagi dari yang lain. Ada quotes juga yang aku suka dari buku ini, itu adalah life is too short to play small with your talents. Jadi life is too short to play small with your talents. Nah, jadi if you guys had a talent, be proud and show it off to the world. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.